Pernah lihat mobil city car seharga hatchback, teman-teman? Ini di belakang kita, teman-teman ya. Harganya hanya selisih dikit aja, jutaan aja dengan RS biasa, teman-teman. Tapi desainnya lebih sporty banget, teman-teman. Di sini kita ada Brio RS Urbanit tahun 2023, teman-teman ya. Ini awal produksi series Urbanit ini special edition tahun 2021, teman-teman. Stop produksinya di tahun 2023, teman-teman. Gitu. Untuk varian Brio ini sendiri, ini ada tipenya tipe S, E Satya, RS, dan ini terakhir ya, RS Urbanit yang diproduksi tahun 2023. Nontonkan terus video kita apa aja kelebihan dan kekurangan dari Brio RS Urbanit ini dibanding Brio RS. Gitu. Nah, untuk masalah eksterior, apa aja sih perbedaan RS Urbanit ini sama RS biasa, teman-teman? Oke, jadi di tulisan ini depan RS aja, teman-teman, nggak ada tulisan Urbanitnya. Terus perbedaannya itu hanya di tambahan body kit, teman-teman. Di Urbanit ini ada tambahan body kit di bawah nih, teman-teman ya. Oke, dengan aksen warna hitamnya, teman-teman. Jadi series Urbanit ini dia ada two-tone ya, teman-teman ya. Warnanya perpaduan warna kuning dan juga warna hitam, teman-teman. Yang bikin gagah, teman-teman ya. Untuk lampu sama, teman-teman ya. Ada lampu, terus fog lamp di bawah, teman-teman. Coba kita ke sampingnya, teman-teman. Nah, sayang banget ya, teman-teman ya. Di RS Urbanit ini, teman-teman, dia masih pakai belum smart entry, teman-teman, masih pakai kunci biasa ya, belum juga start stop engine, teman-teman ya, untuk mobilnya. Terus dia juga ada warna aksen warna hitam, teman-teman, di spionnya yang membedakannya dengan tipe RS, teman-teman. Dia juga memakai nih ukuran ban 185 55 ring 15, teman-teman ya, dengan memakai velg Dove one tone, teman-teman, warna hitam yang cakep hitamnya, teman-teman ya. Oke. Terus yang membedakannya selanjutnya, teman-teman, di atasnya, teman-teman. Oke. Jadi atas mobil ini dia berwarna hitam, teman-teman, dan juga ada body kit yang berwarna hitam, teman-teman ya, di bawah sini, teman-teman ya. Handling pintunya juga dia ada aksen warna hitam, teman-teman. Menurut saya aksen warna hitam ini gak lebay, teman-teman ya. Oke. Karena kombinasi warnanya sangat cakep. Nah, yang membedakannya selanjutnya, teman-teman. Nih, udah dapet spoiler yang gede banget, teman-teman, yang sangat sporty lah, teman-teman. Kalian bisa lihat lah perpaduan warnanya juga mantap, teman-teman ya. Ini yang membuat desain sportinya di Brio RS Urbanit ini, teman-teman ya. Nah, terus tahu dari mana perbedaannya untuk Urbanit ini? Dia ada ini, teman-teman, emblemnya ya di belakangnya, ada RS Urbanit, teman-teman. Nah, terus dia juga perbedaan dengan RS biasa, teman-teman. Dia ada ini tambahan diffuser ala-alanya, teman-teman ya. Oke. Ini di RS biasa gak ada, di RS Urbanit ada, teman-teman. Terus tentu saja ini dilengkapi dengan parkir sensornya, teman-teman, 2, teman-teman ya, tapi belum ada defogger, teman-teman. Mungkin untuk eksteriornya gitu aja, teman-teman. Untuk bagasinya kemarin kan kita baru bahas Brio yang E-Manual 2018 tipe sebelumnya, teman-teman ya. Untuk bagasi lebih lebar daripada Brio generasi sebelumnya, teman-teman ya. Itu sih untuk eksteriornya, teman-teman. Cakep ya, teman-teman ya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di bagian interior dari mobil Brio RS Urbanit tahun 2023 ya teman-teman. Yang dimana menjadi perdebatan mobil ini menjadi banyak yang dibilang lah, banyak bilang netizen bilang mobil ini salam satu dashboard. Apa yang dimaksud dengan salam satu dashboard? Untuk Brio sendiri sama Mobilio sama BRV itu sama dashboardnya, nggak ada pembeda. Nah, tapi kalau untuk di Brio RS Urbanit ini udah tambahan, ini aksen tambahannya warna merah ya. Jadi membuat kesan lebih sporty, teman-teman. Untuk bahan dari Brio ini sendiri, ya bahannya sama, teman-teman. Untuk LCGC semuanya sama, bahannya bahan hard plastik ya. Terus untuk bagian setir sendiri udah dilengkapi dengan bahan, ya dibilang kulit, bukan kulit seperti plastik, tapi seperti kulit jeruk ya teman-teman. Terus untuk bagian di setir sudah dilengkapi dengan steering switch untuk perputaran lagu, next lagu ini bisa ya teman-teman. Terus di sini ada tuas untuk wiper, di sini tuas untuk lampu. Nah, untuk speedometer sendiri ini untuk kelemahan dari Brio sendiri kelihatan masih standar seperti tempelan ya teman-teman. Di sini ada terdapat MID kecil ya untuk mengetahui average, trip, dan speedometer, sama untuk mengetahui jam ya untuk ininya speedometer sendiri. Terus kita ke bagian audio. Nah, audio sendiri ini menggunakan audio Kenwood merek ya, dengan ukuran 6,2 inci yang sudah dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth, Spotify, terus radio dan lain-lain ya teman-teman. Ini termasuk tergolong kecil, tapi untuk pemakaian sehari-hari masih oke ya untuk audionya. Nah, terus untuk speaker sendiri ini terdapat 6 speaker, 2 tweeter di bagian depan, terus 4 tweeter di bagian tengah, dan
dua speaker lagi di bagian belakang ya. Terus kita ke bagian AC-nya. Untuk AC sendiri ini udah menggunakan AC digital, teman-teman ya. Di sini ada bagian on off, terus untuk sirkulasi udaranya, kesemburannya dari ke kepala sama kepala ke bawah. Nah, kalau kalian nggak sabaran pengen cepat, ini ada max cool. Jadi untuk pengaturan lebih cepat ya untuk pendinginnya. Oke, terus di sini di bawah lagi ada ruang penyimpanan. Di bawah sini ada ruangan penyimpanan termasuk besar untuk penyimpanan handphone atau penyimpanan uang-uang untuk parkir ya. Di bawah lagi ada ruang penyimpanan lagi, plus ada power outlet 12 volt ya. Terus di sini terdapat 2 cup holder ya. Jadi untuk taruh minum bisa. Nah, untuk transmisi sendiri ini transmisinya automatic, teman-teman. Yang dimana shift dari transmisi ini tergolong ya masih biasa saja, seperti dari Brio generasi pertama, Brio generasi kedua sampai ke Brio RS Urbanite. Ini shift transmisinya masih belum ada perubahan ya, teman-teman ya. Terus untuk ininya remnya masih menggunakan standar power auto ya untuk pengeremannya, rem tangannya. Terus kita ke bagian kursi. Untuk kursi sendiri sudah menggunakan bahan fabric ya, dengan aksen warna merah ya. Jahitan juga warna merah. Nah, untuk headrest sendiri ini sudah bisa menggunakan adjust ya. Bisa diatur kursi penumpang dan kursi pengemudi ya. Ini termasuk oke sih untuk kita berkendara ya, teman-teman ya. Terus, nah itu tadi fitur hiburannya. Sekarang kita ke fitur keselamatannya. Dari mobil Brio ini sendiri sudah dilengkapi dengan fitur 2 airbag. Jadi satu di sisi setir, satu lagi di sisi dashboard ya. Untuk sistem pengereman sendiri ini sudah menggunakan rem ABS dan EBD, teman-teman. Jadi untuk pemakaian sehari-hari mobil ini tergolong oke ya untuk keselamatannya. Terus untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan 2 sun visor dengan ada kaca di masing-masing sun visor ya. Belum dilengkapi dengan penerangan. Terus untuk sen tengahnya, untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan apa ini kata orang ini apa, anti silau ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita ke bagian belakang penumpang baris kedua. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian baris kedua dari Brio RS Urbanite tahun 2023, teman-teman. Untuk bahan kursinya ini sama bagian depannya. Ini menggunakan fabric dengan aksen warna merah ya, teman-teman ya. Untuk ukuran tinggi badan aku 168, ini jok baris kedua ini tergolong oke, teman-teman. Dari legroomnya tergolong luas ya, sama headroomnya juga sekitar 5 jari, kurang lebih ya, teman-teman ya. Terus, nah yang oke lagi dari mobil Brio ini sudah dilengkapi dengan 3 headrest. Jadi untuk pengaturan kursi sebelah kiri, kursi tengah, dan kursi bagian sebelah kanan ya. Jadi untuk penumpang baris kedua ini enak ya, teman-teman. Apalagi selonjoran, terasa nyaman ya untuk Brio sendiri. Terus untuk ruang penyimpanan di sini terdapat 1 buah cup holder, terus 2 buah ruang penyimpanan lagi di belakang kursi ya penumpang dan kursi pengemudi. Terus di sini ada lampu penerangan ya. Oke. Nah, untuk door trim sendiri ini sama, teman-teman. Door trimnya lebih didominasi dengan warna hitam untuk door trim bagian depan. Hampir semua sisi pintu dari Brio ini sendiri ya, warna hitam, terus ditambah aksen warna merah, teman-teman. Untuk handle pintu sendiri sama warna hitam. Terus di sini juga ada dilengkapi dengan 1 buah cup holder di bagian bawah. Di bagian atas dia ada ruang penyimpanan. Di sini juga ada speaker ya, untuk speaker. Oke, kita lanjut ke bagian mesin, teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian depan mesin dari Brio RS Urbanite tahun 2023 ya, teman-teman. Yang dimana mobil ini menggunakan tipe mesin SOHC iVTEC dengan 4 silinder ya, yang mampu menghasilkan tenaga di 90 PS pada RPM 6000 dan torsi maksimumnya 110 Nm pada 4800 yang disalurkan menggunakan penggerak roda depan dengan 4 percepatan transmisi automatic CVT ya, teman-teman. Jadi mobil ini tergolong besar untuk tenaga ya. Dengan riset kita ini
untuk pemakaian dalam kota bisa 1:15, 16, dan pemakaian luar kota sekitar 18 sampai 20 per kilometer per jam ya. Itu tergantung gaya berkendara. Nah, terus kita lanjut ke bagian cara berkendara. Oke, jadi kita lagi di posisi berkendaranya teman-teman. Untuk posisi berkendaranya ya, untungnya headrestnya bisa diatur ya teman-teman. Headrest bisa diatur sesuai kemauan kalian teman-teman. Untuk setirnya ya belum teleskopik sih teman-teman. Cuma bisa atas bawah aja teman-teman ya. Oke, kita terus. Nah teman-teman, yang saya sangat disayangkan di Brio ini teman-teman, mungkin dia gak ada kamera mundur teman-teman. Jadi di kamera mundurnya gak ada teman-teman. Sayang sekali ya, padahal ini tipe tertinggi ya. Ya, dia dibantu karena ada parkir sensornya aja sih, 2 ekor teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita bicara teman-teman, ini kan saya Brio RS Urban ini kan dibuat untuk anak muda teman-teman ya. Saya sebagai anak muda sangat suka banget dengan desainnya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa kalau pakai mobil ini ya rasa gagahnya itu dapat banget ya karena desain eksteriornya. Oke, rasa berkendaranya juga ya sebenarnya sama aja dengan Brio pada umumnya, tapi karena eksteriornya yang gagah itulah menambah wibawa waktu naik mobilnya. Aura plus 99 teman-teman. Oke, kalau bicara tentang keketahuan kabin teman-teman di mobil ini teman-teman ya. Suara mesin di mobil ini teman-teman coba kita kasih. Masuk teman-teman, tapi ya cukup senyap teman-teman ya untuk suara mesinnya teman-teman ya. Suara motor di luar kalau misalnya motornya kecepatan rendah sih nggak terlalu kedengeran teman-teman. Nih. Ya paling bunyi di bodi aja sih teman-teman. Umum lah untuk mobil city car teman-teman ya. Gitu. Oke teman-teman, jadi kita kalau bicara tentang suspensinya mobil ini teman-teman, kebetulan ada polisi tidur nih depan kita. Oke, coba kita tes. Oke, ini kecepatannya stabil ya. Oke, kalian bisa bayangin sendiri ya teman-teman ya, untuk suspensinya juga lumayan cukup teman-teman ya, untuk mobil kecil nih teman-teman ya. Ini juga kalian kalau misalnya pemula naik mobil teman-teman, sangat disarankan juga ya, pakai mobil yang 2 baris teman-teman, karena ya enak teman-teman, nih handlingnya juga enak teman-teman di perkotaan terlebih lagi teman-teman ya. Oke, apalagi ini saya lagi di daerah komplek teman-teman, yang mana pasti mepet-mepetan ya mobilnya antara kiri dan kanan karena cuma 2 jalur kan, itu aja enak kok teman-teman. Itu ya mungkin mobil ini kalian juga harus hati-hati di kalau misalnya ketemu tanjakan yang terlalu curam sih, karena ground clearance mobil ini kan cukup rendah teman-teman, 137 mm kalau nggak salah. Jadi itu harus agak waspada teman-teman, karena lumayan tuh kalau kena di bumper lecet ya, biaya catnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita mau tes radius putarnya teman-teman ya untuk mobil Brio ini, kira-kira menyusahkan nggak ya? Oke, di sini kita putar 1 kali. Oke, nggak sampai 2 kali putaran teman-teman ya untuk radius putar setirnya teman-teman ya. Yap, masih nggak terlalu banyak makan lem orang sih teman-teman, emang karena bodinya nih sangat kompak sih. Oke, karena kecil mobilnya jadi nggak menyusahkan lah untuk radius putarnya teman-teman. Nah, terus kalau misalnya berbicara ground clearance lagi teman-teman, ini Brio RS Urbanit sama RS biasa tuh sama aja teman-teman ya, ground clearance-nya ya, nggak ada perbedaan. Oke, jadi ya itu mungkin saran saya untuk kalian naik mobil ini, walaupun mobil ini nyaman, jangan kalau ada lubang-lubang itu jangan dihantam teman-teman ya. Oke, sayang banget kalau misalnya bumper depan, bumper belakang itu bisa lecet teman-teman ya. Oke, jadi tetap sayang bodi mobil kalian teman-teman. Oh, itu seharga mobil 200 jutaan nggak usah diragukan lagi lah handlingnya teman-teman ya. Nyaman banget lah teman-teman. Untuk motong-motong di perjalanan juga mantap teman-teman ya. Oke, ini ya sangat responsif lah teman-teman. Gitu. Nah, untuk sensasi berkendaranya sendiri menurut saya Brio ini sangat fun to drive ya teman-teman ya. Kalian boleh tes lah teman-teman naik mobil nih. Kesimpulan yang bisa saya berikan teman-teman, kalau misalnya kalian beli mobil ini teman-teman ya, untuk desain eksterior sendiri gak usah ditambahin apa-apa sih teman-teman. Mungkin velgnya aja, kalau kalian gak suka dengan desain yang one tone-nya punya, kalian bisa tuh modif-modif velgnya teman-teman ya. Terus kesimpulan dari saya tuh, mungkin yang saya gak suka dari Brio ini ya masih pakai kunci biasa teman-teman, masih belum start stop engine teman-teman. Itu ya sungguh mempersulit hidup sih menurut saya di zaman sekarang teman-teman ya. Apalagi gak ada kamera mundurnya teman-teman. Jadi bolehlah kalian modif untuk Brio ini, tambahin kamera mundur, jadi sensasi berkendaranya lebih mantap teman-teman gitu. Ya, kalau dari aku secara keseluruhan mobil ini tergolong oke ya teman-teman untuk pemakaian sehari-hari, atau apalagi untuk pemakai anak Gen Z ya, yang generasi sekarang. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih lanjut untuk harga dan paket kredit dari mobil ini, kalian bisa follow
Instagram kita dan TikTok kita ya. Terus dukung terus video YouTube kita dengan cara subscribe, aktifkan lonceng dan komentar teman-teman. Oke, thank you udah nonton. Thank you.